Siang Kak. Siang, mungkin bisa ditaruh dulu barang-barangnya. Oke, Udah siap? Dah. Dengan Kak Awa ya? bener Kak. Oke, di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Sebelumnya Awa bisa panggil saya Safa atau Kak Safa seperti itu ya. Sebelum kita mulai sesi konseling, saya ingin menjelaskan sedikit nih tentang kelanjutannya. Nah, jadi apapun yang kamu sampaikan di sini akan dijaga kerahasiaannya 100% seperti itu ya. Dan tujuan kita di sini adalah untuk bekerja sama biar kamu bisa nih memahami kamu lagi ngalamin apa dan kita sama-sama cari cara untuk menghadapi hal seperti itu. Kalau di tengah proses konseling ini kamu ngerasa nggak nyaman, kamu bisa memberitahu saya untuk berhenti atau memberi jeda gitu. Oke? Oke Kak, paham. Makasih ya udah dijelasin. Masih juga udah mau datang. Nah, karena ini konseling pertama kita, mungkin kamu bisa cerita nih apa sih yang mendorong kamu untuk datang ke sini? Jadi gini loh Kak, saya tuh ngerasa kayak akhir-akhir ini tuh saya tuh ngerasa overthinking terus gitu loh. Saya tuh ngerasa nggak cukup buat orang-orang. Saya tuh kayak ngerasa gagal. Terus ya intinya saya tuh nggak pernah ngerasa cukup gitu dalam diri saya sendiri. Oke, jadi kamu nih ngerasa nggak cukup gitu ya, kayak ada nih sesuatu dalam diri kamu yang terus-menerus meragukan atau mengkritik diri kamu sendiri seperti itu. Iya benar banget, kayak saya tuh ngerasa kayak saya tuh padahal nggak cukup baik gitu loh. Apalagi kalau misalkan saya tuh dipuji sama teman-teman, kayak kamu tuh keren banget, kamu tuh pintar gitu. Tapi tuh padahal sebenarnya enggak gitu. Saya tuh ngerasanya enggak gitu ya. Saya ngerasa kayaknya tuh mereka bohong deh. Kayaknya nggak sekeren itu, nggak sepintar itu gitu. Saya tuh ngerasa selalu gagal lah intinya Kak. Oke, jadi meskipun orang lain ngasih kamu pujian, kamu tetap ngerasa itu tuh semacam kalimat penenang dan kamu tuh nggak layak buat menerima kalimat-kalimat seperti itu gitu ya. Iya bener banget, kayak saya tuh ngerasanya kayak nggak pantas lah buat dapet kata-kata pujian kayak gitu. Terus saya tuh selalu ngerasa ya udah saya tuh gagal gitu, dan saya tuh nggak pantas lah buat dipuji gitu. Oke, kayaknya beban emosional yang kamu alami ini agak berat ya. Dan ada perasaan rendah diri yang terus muncul bahkan ketika kamu sudah mengusahakan sesuatu dengan sebaik mungkin. Kira-kira kamu ingat nggak perasaan semacam ini tuh muncul dari kapan? Kayaknya tuh udah dari lama ya Kak, kayak udah dari dulu gitu loh. Tapi baru muncul lagi tuh kayak akhir-akhir ini karena apa ya, mungkin semakin dewasa kita tuh sering lihat di sosmed kan. Nah dari sosmed itu jadi saya tuh selalu membandingkan diri saya sendiri, terus kayak wah kayaknya saya ketinggalan nih, kayaknya saya tuh gagal deh kayak gitu. Oh iya sih, media sosial tuh emang sering banget bikin kita ngebandingin diri sendiri nih sama orang lain, dan itu bakal munculin rasa nggak cukup seperti apa yang kamu rasakan tadi. Nah, kamu dari kamu sendiri sering nggak ngebandingin diri kamu sama orang lain? Sering banget sih Kak. Ya itu tadi, kalau misalkan melihat story orang tuh kayak wah dia tuh bisa juara ini nih, dia tuh bisa kerja di sini nih kayak gitu tuh. Jadi kayak apa ya, ya insecure, jadi kayak nggak pantas, terus merasa gagal, kayak ketinggalan gitu. Kalau dari yang saya lihat, kayak ada rasa kecewa, marah, sama sedih terhadap diri sendiri, gitu ya. Iya benar banget, kayak kok saya tuh nggak bisa ya kayak gitu rasanya tuh kayak gitu. Oke, mungkin kamu punya perasaan atau yang ingin kamu sampaikan selain yang tadi kamu ceritakan ke saya? Ya udah sih Kak, itu tadi kayak ya udah Kak, intinya saya tuh ngerasa gagal, terus insecure, terus saya tuh merasa nggak pantas buat orang lain kayak gitu. Itu aja. Baik, terima kasih ya sudah mau terbuka dan jujur sama perasaan yang kamu rasakan. Itu langkah yang besar loh, dan saya sangat amat mengapresiasi kamu karena kamu sudah berani. Kamu harus tahu nih, yang kamu rasain itu wajar dan manusiawi, apalagi kamu mahasiswa kan, kamu kuliah. Masa-masa kuliah ini tuh emang bikin istilahnya kayak pencarian jati diri gitu loh. Kamu sering bandingin diri kamu kan sama pencapaian orang lain, dan itu tuh wajar banget buat kamu rasain. Nah, hari ini di
konseling kita kali ini, kita udah mulai memahami nih gimana sih kamu melihat diri kamu, dan kita bisa lanjut ke tahap mengenali suara kritis dari dirimu dan kenapa sih dia bisa muncul. Tapi yang paling penting yang harus kamu ingat, kamu nggak sendirian dan kamu berhak merasa cukup tanpa harus jadi orang lain. Seperti itu ya. Makasih banyak ya Kak, kayak sebelumnya tuh saya nggak pernah ngomong kayak gini gitu, jadi saya ngerasa lumayan lega lah. Saya sendiri senang kamu ngerasa kayak gitu. Mungkin kita bisa bareng-bareng pelan-pelan aja kembali dan membangun kembali cara kamu memandang diri sendiri seperti itu. Kalau kamu bersedia, kita mungkin bisa teruskan di pertemuan berikutnya. Oh iya boleh banget Kak, minggu depan saya kesini lagi ya Kak. Makasih ya Kak. Sama-sama, hati-hati di jalan ya.